Ayahnya bule Belanda, seorang balita ditemukan lemas di samping mayat neneknya yang meninggal sekitar 3 hari lalu. Sebulan lalu, bocah laki-laki berinisial J itu sudah menjadi piatu setelah ibunya meninggal dunia karena penyakit yang tidak diketahui. Sejak ibunya meninggal, J diasuh nenek OT di rumah nomor 6 Jalan Gambir Anom 2, RT 06 RW 06 Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nasib J begitu malang, karena nenek OT yang mengasuhnya, meninggal di kasur rumah dan baru ketahuan pada Kamis tanggal 30 September tahun 2021 siang. Ibunya J baru meninggal bulan Agustus, sama kayak nenek J, Red begitu juga, terbujur kaku, cerita Tika, ketua RT setempat saat ditemui di lokasi, Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Ibu J meninggal di usia 35 tahun. Suaminya sekaligus ayah J adalah warga negara Belanda yang kini memilih tinggal di kampung halamannya. Korban punya anak. Suami anaknya ini di Belanda, korban udah tinggal sama cucunya dari bayi. Ibunya si bayi ini sudah meninggal, imbuh dia. Kematian nenek OT baru diketahui setelah berhari-hari curiga mencium bau busuk menyengat dari dalam rumah. Menurut Tika, nenek OT meninggal diduga kuat karena mengidap penyakit TBC yang menjangkiti tubuhnya sejak lama. Terakhir order makanan. Warga sempat melihat nenek OT masih keluar rumahnya 4 hari lalu saat order makanan via ojek online. Sejak itu Tika tak pernah melihat nenek OT keluar rumah, sampai akhirnya ditemukan meninggal. Setahu Tika, nenek OT kerap muncul di teras rumahnya untuk menjemput makanan yang dia pesan. Saking seringnya, warga mengenali aktivitas sehari-hari nenek OT. Biasanya dia sering makan pakai ojek online, tapi ini enggak ada. Biasa pagi-pagi ada, imbuh Tika. Kecurigaan lainnya yang Tika rasakan, tempat sampah rumah nenek OT biasanya penuh dengan sampah. Tapi 4 hari terakhir tampak kosong melompong. Kecurigaan makin menguat karena bau menyengat dari arah rumah korban tercium sampai puluhan meter. Baunya nyengat banget. Akhirnya saya samperin satpam, saya laporin Pak RW, tetangga saya, nenek OT, beberapa hari enggak keluar, ucap Tika. Sempat menangis saat ditemukan. Tika melihat bocah J tampak lusuh dan lemas, karena tak mandi berhari-hari dan ada sisa kotoran di tubuhnya. Bocah dengan rambut panjang sebahu itu cenderung kurus. Akhirnya, warga membantu polisi memandikannya. Tika sempat tak percaya melihat kondisi bocah J. Ia mengira cucu nenek OT ini ikut meninggal, namun dugaannya salah. Saya pikir cucunya meninggal karena kan enggak makan 3 hari ternyata masih hidup, kata Tika. Sebelum jenazah nenek OT ditemukan, warga memang kerap mendengar tangisan bocah J dari rumah tersebut tapi dianggap biasa. Kalau tangisan memang kita sering dengar. Anak itu sering menangis, cuman warga menganggapnya biasa aja, ucap Tika. Anggota Polsek Kelapa Gading terpaksa mendobrak rumah nenek OT, karena saat dipanggil tak ada yang menyahut. Muasal bau busuk terungkap, ternyata berasal dari tubuh nenek OT yang sudah membengkak dan membiru. Pas polisi masuk, ternyata jenazahnya udah biru, udah bau busuk, kata Tika. Di dalam kamar, polisi menemukan balita J masih hidup tak jauh dari jenazah nenek OT. Saya pikir cucunya meninggal juga, karena kan enggak makan 3 hari ternyata masih hidup, sambung Tika. Kapolsek Kelapa Gading AKP Rio Mikael Tobing membenarkan anggota mendobrak rumah nenek OT karena terkunci dari dalam. Kami menemukan pemilik rumah tidak bernyawa dan cucunya dalam keadaan telanjang, kata Rio. Bocah J sudah dievakuasi ke puskesmas untuk menerima perawatan. Sementara jenazah nenek OT diapua ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut.